Oke, sekarang kita di sini udah punya soal tentang trigonometri level 2. Kenapa kita sebut level 2? Karena kita akan menyelesaikan soal ini dalam 2 langkah saja. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas soal-soal trigonometri yang level 1 di mana kita bisa mengerjakannya hanya dengan 1 langkah pengerjaan saja. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Di sini kita udah punya soal yang diketahui segitiga ABC dengan sudut A-nya itu 60 derajat, B-nya 75 derajat, dan panjang BC-nya adalah 9. Yang ditanyain panjang AB berapa? Oke, kalau menemukan soal kayak gini, yang pertama kita akan lakukan adalah visualisasikan dulu soalnya seperti apa, sehingga membantu kita untuk menjawabnya. Oke, sekarang kita visualisasikan soalnya. Oke, misalkan ini adalah segitiganya, di mana ini segitiganya adalah segitiga ABC. Oke. Segitiga ABC di mana sudut A-nya itu adalah 60 derajat, sudut B-nya itu 75 derajat, dan panjang BC-nya itu adalah 9. BC ini karena di depan garis BC ini adalah sudut A, maka ini kita sebut A kecil ya. Kemudian di sini yang depan sudut C kita sebut C kecil, yang depannya sudut B itu kita sebut B kecil. Oke. Sekarang yang kita perlu lakukan adalah cari tahu dulu nih berapa besar sudut C. Karena sudut A-nya 60 dan B 75 secara pasti, maka sudut C-nya adalah 45 derajat. Kenapa? Karena gunain aja itu rumus sudut dalam segitiga ya. Karena ingat sudut dalam segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Sekarang langkah 1 udah selesai ini. Udah kita dapat nih sudut C-nya berapa, yaitu 45 derajat. Sekarang kita ke langkah 2. Langkah 2-nya adalah kita menentukan panjang garis AB atau kita tadi misalkan adalah C. Untuk mencari C, karena ada 2 sudut dan 1 sisi yang diketahui, maka ini kita menggunakan aturan sinus, yaitu di mana A per sin A itu sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, ya kan? Oke, sekarang di soalnya udah diketahui apa? Panjang A. Panjang A berapa? 9 per sin A, sin 60 derajat, karena sudut A-nya 60 derajat ya. Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3, ya kan? Kemudian apalagi yang ditanya adalah sudut panjang C. Oke, makanya kita tulis C. Sin C berapa? Tadi kita sudah dapat 45 derajat. Berarti sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sekarang kita kali silang, sehingga kita peroleh 9 per 2 akar 2. Oke, 9 kali setengah akar 2 itu 9 per 2 akar 2. Kemudian ini kita dapat setengah akar 3 kali C. Oke. Setelah begini, udah dapat begini, ini semua ruas kita kalikan dengan 2 untuk menghilangkan penyebut 2 ya di bawahnya ya. Kita hilangin sehingga kita peroleh ini 9 akar 2 sama dengan akar 3 C, ya kan? Karena yang kita ingin cari tahu adalah si C, maka ini kita bisa peroleh 9 akar 2 per akar 3. Sekarang kita rasionalkan penyebut, yaitu kita kali dengan akar 3 per akar 3, sehingga kita peroleh 9 per 3 akar 6, ya kan? Karena akar 2 dikali akar 3 kan akar 6 tuh. Jadi 9 bagi 3 adalah 3 per akar 6. Jadi jawabannya adalah 3 per akar 6. Oke, ingat kalau menemukan soal yang kayak gini, kita pertama visualisasikan dulu, kemudian cari sudut bantunya, ini 45 derajat, kemudian ingat rumus C. Oke, kita lanjut sekarang. Di sini kita udah punya soal yang menanyakan nilai X yang memenuhi persamaan ini nih. Persamaan sin 2X sama dengan setengah, di mana untuk X itu sendiri lebih dari 0 derajat dan kurang dari 180 derajat.
Oke, kalau menemukan soal yang bentuknya seperti ini, maka kita rubah dulu nih persamaannya. Di sini kan ada setengah nih. Setengah itu sebenarnya bisa dibawa ke dalam bentuk trigonometri. Nah, sekarang kita akan bawa itu untuk ke dalam bentuk trigonometri. Jadi kita akan peroleh sin 2x itu sama dengan setengah itu setelah kita bawa ke dalam bentuk trigonometri, ternyata dia adalah sin 30 derajat. Iya kan? Nah, kalau di sini kita udah punya sebuah persamaan trigonometri untuk sinus ya. Jadi kita akan menggunakan langkah kedua, yaitu persamaan trigonometri sederhana untuk sinus. Jadi kalau melihat ini, maka kita akan mengingat sebuah persamaan trigonometri sederhana untuk sinus, yaitu sin x sama dengan sin a. Oke, apabila ini terjadi, maka akan kita peroleh dua hal, yaitu x. Maka x itu akan sama dengan a plus k dikali 2pi, ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, kemungkinan kedua yang akan kita peroleh adalah x itu sama dengan pi min a ditambah k dikali 2pi. Oke, jadi ini harus diingat nih. Karena sekarang kita udah tahu nih persamaannya, maka ini kita bisa peroleh yang pertama. Untuk kemungkinan pertama kita akan peroleh ini sebagai 2x sama dengan a-nya berapa? 30 derajat kan? Maka ini 30 derajat ditambah k dikali 2 kali pi berapa? 2pi itu berapa? 360 derajat. Oke. Sekarang semua ini kita bagi dengan 2, yaitu kita peroleh x sama dengan 30 dibagi 2 ya 15 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Sehingga dari sini x yang memenuhi itu adalah 15 derajat. Sekarang kita cek kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah yang ini nih. Maka ini kita peroleh 2x sama dengan pi min a. Pi-nya kan 180 derajat tuh. Dikurangi a-nya berapa? 30 derajat. Ditambah dengan k dikali 360 derajat. Sekarang ini kita bisa peroleh 2x sama dengan 180 kurangi 30 ya 150 derajat. Ditambah k dikali 360 derajat. Sehingga dari sini kita bisa membagi semuanya dengan 2, sehingga kita peroleh x sama dengan 75 derajat ditambah dengan k dikali 180 derajat. Jadi dari kemungkinan kedua ini kita peroleh x itu adalah 75 derajat. Oleh karena itu himpunan penyelesaian yang memungkinkan untuk persamaan ini dengan interval x lebih dari 0 dan kurang dari 180 derajat adalah 15 derajat dan 75 derajat. Iya kan? Oke. Jadi ingat nih rumus rumus persamaan trigonometri sederhana untuk sinus. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita udah punya soal di mana soalnya bilang jika alfanya itu lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat dan sin alfa itu 5/13, maka nilai cos alfa kayak gimana? Kita harus tahu dulu nih, interval yang kita diberikan sudutnya itu akan berada di kuadran 1. Karena ini akan berada di kuadran 1, maka kita akan visualisasikan dalam bentuk segitiga siku-siku. Oke. Ini segitiganya. Kita buat segitiga siku-sikunya. Oke. Ini adalah segitiga siku-siku ya. Oke. Sekarang kita udah dapat nih segitiga siku-sikunya. Jika dari segitiga siku-siku ini ada di sini ada sudut alfanya, maka kita akan peroleh sin alfa itu kan sisi depan dibagi sisi miring ya kan. Maka ini kita akan peroleh ini panjangnya adalah 5, di sini adalah 13. Karena yang dicari adalah cos alfa, ingat nggak kalau cos alfa itu rumusnya apa?
cos alfa itu rumusnya adalah samping dibagi miring, ya kan? Sisi samping sudut dibagi dengan miringnya. Oke. Karena yang di sini sisi sampingnya belum kita dapatkan, kita taruh X. Kita ini bisa dapatkan dengan menggunakan aturan Pitagoras. Sehingga dengan aturan Pitagoras itu kita akan peroleh nanti X itu ternyata adalah 12. Oke, jadi dari sini kita bisa menentukan cos alfa. Cos alfa itu samping bagi miring. Sampingnya berapa? 12. Miringnya berapa? 13. Oke, sehingga cos alfa kita dapatkan adalah 12/13. Jadi karena ini sekali lagi cos di kuadran 1 itu bernilai positif, maka ini tetap positif, yaitu 12/13. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Di sini kita udah punya soal yang diketahui A, B, dan C adalah sudut-sudut segitiga ABC. Jika A min B nya itu adalah 30 derajat dan sin C nya itu 5/6, maka sin A cos B adalah berapa? Oke, kalau menemukan soal seperti ini yang menanyakan sin A cos B, sebetulnya kita harus ingat tuh, sin A cos B itu kan sama dengan setengah daripada perkalian sinus cosinus, ya kan? Maka ini kita akan peroleh setengah dikali 2 sin A cos B, ya kan? Ingat kan rumus yang ini ya? Oke, 2 sin A cos B itu sendiri kita kan tahu tuh adalah sin A. Oke, sin A plus, ya kan? Sin A plus B, oke ya benar ya. Sin A plus B ditambah dengan sin A min B, ya kan? Nah, dari rumus ini kita kan udah punya A min B berapa, yaitu 30 derajat. Kemudian kita punya lagi sin C, oke? Sedangkan kita nggak punya tuh A plus B. Maka tugas kita adalah mencari A plus B terlebih dahulu. Oke, kita akan cari A plus B terlebih dahulu ya. Kalau kita punya segitiga dengan sudut ABC, jumlah sudutnya adalah 180 derajat, ya kan? Maka kita akan peroleh A plus B itu adalah 180 derajat minus C. Nah, dari sini nanti kita akan dapat mengerjakan soal tersebut. Oke, sekarang kita kerjakan soalnya. Jadi sin A cos B itu sebetulnya sama aja dengan setengah dikali dengan sin A plus B itu kan, A plus B itu sendiri adalah 180 derajat min C kan. Oke, ditambah dengan sin A min B itu adalah 30 derajat. Oke, jadi kita peroleh setengah dikali sin 180 derajat itu min C itu, menurut sudut berelasi kita akan bisa menuliskannya dengan sin C kan, ditambah sin 30 derajat berapa? Setengah. Oke, dari sini sin C kita udah dapat nih di soal, yaitu berapa? Sin C itu 5/6, sehingga sin C itu 5/6 ditambah dengan setengah. 5/6 tambah setengah itu adalah, setengah itu bisa ditulis dengan 3/6, sehingga ini kita punya 8/6, karena 5 tambah 3 ya 8/6. Oke, dari sini kita bisa coret nih 8 dengan 2, yaitu kita punya 4/6. Dari 4/6 itu bisa kita tulis sederhanakan dalam bentuk 2/3. Oke, jadi jawabannya adalah 2/3. Jadi jika menemukan soal seperti ini yang menanyakan sin A cos B, maka ingat tuh rumus perkalian sinus dan kosinus. Oke, sekian pembahasan soal kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Barangkali video ini bermanfaat untuk sahabat kita di luar sana, karena kita tidak tahu di mana kita akan menginspirasi orang lain. Terima kasih dan salam matematika.